Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabar anak-anak Mister sekalian kelas 2A maupun kelas 2B yang Mister banggakan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini Mister akan menjelaskan bahasa Arab ya. Buku bahasa Arab ya kelas 2. Kita lanjut dari langkah yang kemarin. Itu yang langkah kemarin kan itu ada ya. Langkah kemarin itu kan yang pertama itu ada kenali kepalanya. Yang kedua ada kanan oke kiri no. Yang ketiga ada pindah titik ganti nama. Dan ini yang keempat ya. Langkah yang keempat itu ada beda tempat beda bentuk. Maksudnya gimana Mister? Beda tempat, beda bentuk. Pada pelajaran kali ini kita hanya belajar satu huruf saja, yaitu huruf H. Huruf H itu yang ini. Yang ini nih ya. Ini nih H itu. Huruf H. Huruf H di awal kata akan berbeda dengan di tengah kata. Juga akan berbentuk lain ketika berada di akhir kata. Akan berbeda lagi jika di akhir kata dan sendiri yang didahului huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama itu ada huruf H. Huruf H ini beda tempat, beda bentuk. Ini tempat yang pertama dia di awal kalimat, di awal kata. Jadi seperti ini ya. Kalau di awal kata itu H itu bentuknya seperti ini. Kalau di tengah-tengah kata bentuknya seperti ini. Bagaimana dengan di akhir kata Mister? Ya tinggal ditambah gini. Tuh. Contohnya lafaz Allah ya. Kalau lafaz Allah itu artinya huruf H ini mempunyai bentuk dan tempat beda gitu ya. Beda tempat, beda bentuk. Itu huruf H. Bagaimana Mister ketika dia menghadapi dengan huruf yang tidak mau disatuin? Contoh seperti huruf alif, zal, ro, waw, ibda, ro, dan waw gitu. Dia ketika menghadapi huruf ini dia akan memisahkan diri gitu. Contoh waw. Kalau waw ini tidak bisa digabungkan dengan huruf H. Tidak bisa seperti ini ya, tidak bisa di awal H, waw, nggak bisa gitu ya. Itu contohnya huruf H. Huruf H ini beda tempat, beda bentuk gitu. Contoh yang pertama ini ada H, mim, sin atau sakcil ya. Contohnya H, masa. Ketika huruf H di awal kalimat, dia bentuknya seperti ini, seperti awal. Seperti ini ya. H. Ketika huruf H di awal kalimat, dia bentuknya seperti ini. Tinggal ditambah huruf mim dan sa. H, masa. Itu huruf H di awal kalimat. Ketika huruf H di tengah kalimat seperti apa contohnya? Seperti ini yang kedua. Sahaja. Sahaja. Contohnya gini, sahaja gitu ya. Huruf H-nya di tengah kalimat. Nih, bentuknya seperti ini ya. Nah, gitu. Bagaimana Mister ketika huruf H di akhir kalimat? Ada contohnya ini nih. Fa, o, sama H. Contohnya bentuknya seperti ini. Fa, o, H gitu ya. Contohnya fa, o, H. Seperti contoh lafaz Allah. Dia itu huruf H mempunyai bentuk di akhir gitu ya. Beda tempat, beda bentuk, itu huruf H nih di akhir H. Yang terakhir ada huruf H ketika
menghadapi huruf dal. Menghadapi huruf dal, alif, zal, ro, sama waw. Ketika huruf H dihadapi dengan huruf ini, salah satu huruf ini, dia pasti akan memisahkan diri. Contohnya ini ya, da, hu. Ya sama dal bisa digabungkan. Ya. Begitupun kalau digabungkan dengan huruf H, dia tidak bisa gitu. Karena dia mempunyai bentuk yang berbeda gitu. Ada hu. Ini langkah yang keempat. Ada lagi langkah yang kelima. Yang kelima itu langkahnya ada jadi mirip S gitu. Langkah yang kelima mirip S. Bagaimana pengertiannya? Pada pelajaran ini kita juga belajar satu huruf, yaitu huruf kaf. Kaf ya, seperti ini nih. Nah, huruf kaf ketika dia di awal kalimat, dia akan berbeda bentuknya. Contoh, ka, ta, ba. Ketika disatukan, dia berbeda bentuknya. Jadi seperti huruf S. Nah, gitu kan? Asalnya gini, ketika digabungkan dia menjadi ini. Jadi huruf S. Ini kan hampir sama. Ka, ta, ba, ya. Begitupun dengan huruf kaf yang di tengah. Contohnya sa, kata, sa, ka, ta. Sakata kalau digabungkan sa, ka, ta, sama dia juga akan seperti huruf S gitu ya. Ketika huruf kaf di tengah kalimat, di tengah kata. Berbeda dengan huruf kaf di akhir, dia akan berbeda sendiri. Contohnya ha, ja, ka. Ha, ja, ka. Kalau digabungkan ha, ja, ka, dia akan kembali seperti semula gitu ya. Ini semulanya gini kan, dia tidak bisa menjadi huruf seperti huruf S ya. Dia tidak bisa seperti ini. Tidak bisa. Lanjut ke langkah selanjutnya. Di langkah ke-6. Langkah ke-6. Jadi mirip L. Contohnya apa? Huruf lam. Dia berbentuk seperti pancingan. Kita langsung ke contoh. Contohnya la, za, la, zida. Kalau disambungkan gimana, Mister? Seperti ini. Nih contohnya. Jadi L ini. Nah, gitu ya. Itu contohnya. La, zida. Sama kan ini? Jadi mirip huruf L. Gitu. Sama di akhir di tengah kata juga. Salaka contohnya. Salaka. Kalau digabungkan salaka. Sama dia juga menjadi huruf L, seperti huruf L. Bagaimana dengan di akhir kalimat? Di akhir kata wa, sola. Contohnya wa, so, la. Sama ini juga menjadi huruf L, seperti huruf L gitu. Ya. Itu 3 langkah. Dari langkah yang keempat 5 sampai 6. Nah, itu ya. Ya, mungkin sekian dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalian tugasnya halaman 6 ya. 6, 7, 8. 6, 7, 6, 8, 9 yang menebalkan itu kalian kerjakan
dan dikirim ke guru bahasa Arab kelas kalian masing-masing. Kalau kelas 2B kirim ke Mister Badru, kalau kelas 2A kirim ke Mister Dewan. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.